susah, tapi kenapa Kang Denny suka gitu, nggak yang gampang gitu loh menjalani prosesnya. Terus kenapa tetap bisa? Karena worth it dengan apa yang didapat. Apa yang didapat? Bahwa apa yang diharapkan dari orang-orang yang lagi berenang dihibur untuk stand up. Kayaknya lebih cocok basah deh itu daripada ketawa, ya enggak? Iya, Jadi mau naik di situ. Nanti kita nonton dulu. Nggak, bro. Ada nggak sampai ujungnya yang kayak, ah udahlah lu kayaknya emang udah berbakat gitu. Ada kayak gitu? Nggak ada sih sampai itu. Nggak ada yang diomongin. Kayak halo, hari ini gue lagi mau dijemput sama Jakarta Journey. Ini lagi nunggu mobilnya. Mana ya? Belum datang. Kita tunggu guys. Halo Didi. Kang Denny, silakan. Membuat macet nih ternyata. Iya. Apa kabar Kang Denny? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih loh sudah mau jalan-jalan nih sama Jakarta Journey. Iya, sama-sama. Akhirnya ngerasain nih. Ngerasain. Mobil-mobil Gila, ini. ini kita kedatangan juara 3 Suci 7. Betul. Terus opener stand up-nya Bang Panji, Bang Radit. Terus sekarang lagi mau on the way ada tour. Iya. Iya kan di beberapa kota. Gila, Kang Denny udah merasakan semua yang diinginkan belum sekarang di level ini? Gitu? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Emang dulu ini yang dicita-citakan tuh seperti apa? Yang dicita-citakan kan bisa hidup dari si stand up-nya ini kan. Oh, emang itu dulu ceritanya. Oke. Karena dulu belum kesampaian, dulu tuh orang tua masih ngerasa yakin kamu bisa hidup dari beginian katanya. Oh, diragukan kayak gitu. Iya, karena kan dulu stand up comedy itu belum sebesar sekarang kan. Iya. Berarti emang pertama kali banget itu pas Suci 7 itu ya? Pertama kali masuk TV-nya iya, tapi kalau gabung komunitasnya dari 2013. Iya, 2013. Udah Itu masih sekolah jatuhnya waktu. Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Jadi waktu itu orang tua pengennya apa kerjanya? Ya, seperti orang-orang tua pada umumnya lah, PNS ya kan. Ah gitu. Iya. PNS. Terus tapi nggak pernah nyoba tuh PNS. Nah, almarhum bapak saya kan sebenarnya PNS juga. Oh, oke. Jadi orang tua tuh si ibu tuh ada patokan. Oh, kalau PNS mah segini, ada pensiunannya, ada jaminan ininya gitu. Nah, cuman pas nyoba masuk, diajak ke kantornya yang di Manggala kalau nggak salah tuh. Cuman sehari doang, nggak betah. Berarti udah cuman ngeliat visit kantornya Iya, doang training gitu lah ya. gitu. Terus nggak betah. Nggak betah. Habis itu ya udah kerja di tempat lain. Yang penting dapat duitnya. Saya pernah jadi SPB, Sales SPB Promotion Boy. Itu apa tuh? Jualannya apa? Sendal, Carville. Oh serius? Di mall? Di apa? mall. Oh. Di Cibinong City Mall di Carrefour. Gitu. Terus Habis itu dapat 1 tahun kurang lah. Akhirnya ngumpulin duit. Nah, waktu kerja itu duitnya ada, tapi waktunya nggak ada. Oh, karena pulang malam. Betul. Terus habis itu kerja ngumpulin duit buat masuk kuliah, kerjanya berhenti. Oh, oke. Jadi kerja dulu baru kuliah waktu itu. Nah, kuliah kan senggang nih. Waktu ada duit pas-pasan. Jadi nyambil stand up di situ. Oh, nyambil stand up tuh pas lagi kuliah. Fokus-fokusnya tuh. Nah, itu diajak oleh siapa? Ngelihat siapa waktu itu? Ada anak-anak komunitas. Nah, kalau komika besar mah kayak siapa ya? Kayak Raditya Dika lah gitu. Oh, pasti waktu itu lagi nontonnya Raditya Dika. Akhirnya baru mulai tuh masuk komunitas. Betul. Habis itu akhirnya memutuskan untuk itu berarti dari dulu di Bogor terus tuh. Di Bogor terus. Nah, memutuskan untuk akhirnya ke Jakarta mau ikutan lomba kayak gitu. Itu tuh gimana? Karena waktu itu di komunitas tuh kan informasi tentang Suci stand up comedy Indonesia itu gampang banget dapat aksesnya kan kalau anak komunitas. Iya. Nah, dari situ tuh ngelihat ternyata si stand up comedian tuh ada jenjang karir gitu. Dari komunitas lokal masuk ke nasional, itu masuk TV Suci, baru nanti bisa bikin tour gitu. Nah, itulah yang saya lakuin. Akhirnya setelah 3 tahun di komunitas baru masuk ke
Suci Kompas TV nyoba audisi. Gitu. Yang ketujuh itu. Yang ketujuh. Sebelumnya saya udah pernah yang season 6 udah pernah, Indosiar udah pernah. Tapi nggak berhasil, gagal. Akhirnya masuklah tuh sampai 3 besar. Masuk sampai 3 besar, betul. Anjir. Tapi waktu itu momen-momen itu inget nggak? Mungkin ada siapa stand up comedian senior ya mungkin waktu itu yang kayak wah ini berperan banget nih dalam karirnya Dani Belar nih pas ikutan lomba waktu itu kayak pernah ngasih ujangan yang sampai sekarang diinget kayak gitu-gitu. Ada nggak? Banyak lah dari juri dah. Juri aja udah Pade Indro. Terus Cak Lontong. Mas Panji. Terus satu lagi tuh 3 kalau nggak salah dah. Jadi dari 3 orang-orang besar itu selalu ngasih inputnya kan di setiap minggu kan. Evaluasinya apa. Terus udah gitu enaknya kalau Suci itu memang bukan kayak karantina full gitu. Jadi kita ada nginepnya 3 hari. Habis itu pulang lagi ke Bogor nyari materi balik lagi. Nah ada workshopnya juga. Ada workshop, ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapetin gitu. Itu di momen-momen itu ya yang justru mendapatkan banyak input. Betul. Nah, berarti ya lumayan panjang juga perjalanannya, ngelewatin juga sempat nggak berhasil juga sampai akhirnya bisa juara 3. Menurut Kang Denny tuh apa faktor yang membuat orang tuh bisa sukses gitu menjadi stand up comedy depan panggung gitu maksudnya? Apakah persiapannya atau emang dia harus lucu atau apa harus kreatif gitu? Menurut saya ya kalau tolok ukur suksesnya di misalkan di TV gitu juara 1 gitu. Selain skill dia bisa ngelucu, yang pasti materinya banyak gitu. Dia punya tabungan materi yang dari dulu dia bikin. Itu tuh keluarnya pas di kompetisi. Jadi kesempatan ketemu dengan waktu tuh pas gitu. Skillnya ada, kesempatannya ada gitu. Materinya juga banyak. Karena nggak ada juga komika yang tiba-tiba terkenal tapi nggak punya materi banyak gitu. Jadi emang harus ya cara punya materi banyak itu apakah memang harus ditabung, dikumpulin, dia harus nulis segala macam atau gimana? Iya ditabung. Kita kan bikin materi nggak sebentar kan. Satu set materi aja yang 5 menit bisa sampai 3 minggu 1 bulan kita bikin. Iya. Untuk jadi materi yang solid ya, yang lucu gitu. Jadi itu tabungan itu yang punya para juara-juara itu. Gitu. Jadi ngumpulin kan kadang kalau misalkan gimana ya? Kalau misalkan kita mikirin tema nih, misalnya tema transportasi gitu misalkan. Kan nggak ya mungkin ada beberapa hal yang menjadi keresahan dan lain sebagainya, tapi kan nggak semuanya lucu. Itu lama ya proses pembuatan biar itu jadi lucu gitu loh maksudnya. Betul. Nah itu bedanya stand up comedian. Kita tuh tugasnya simplifikasi. Jadi hal yang rumit kita sederhanain. Habis itu dikasih komedinya. Nah tahapan-tahapan itu tuh yang memang makan waktu tuh. Paling lama tuh bisa berapa lama tuh? Ya tergantung treatmentnya. Kalau satu set materi 5 menit bisa 3 mingguan. Berarti susah dong kalau misalkan kayak dadakan gitu. Besok ada event nih, stand up ya gitu. Iya susah. Makanya kami tuh nggak pernah mau stand up dong gitu, ditodong. Tiba-tiba gitu todong gitu. Misalnya lagi di acara apa gitu. Stand up dong gitu. Nah kami tuh paling nggak zaman seperti itu karena kita butuh persiapan. Oke. Materinya ada, kita hafalin, kita deliveryin. Jadi 3 tahapan itu tuh harus kita lakuin dulu. Nggak bisa tiba-tiba ditodong gitu. Makanya stand up tuh terkesannya agak susah memang. Iya. Nah itu susah, tapi kenapa Kang Denny suka gitu? Itu kan mungkin kayak ya banyak tantangannya, terus kayak susah harus disiapin segala macem, nggak yang gampang gitu loh menjalani prosesnya. Terus kenapa tetap bisa? Karena worth it dengan apa yang didapat. Apa yang didapat? Tawa. Jadi begitu kita lempar, orang ketawa kayak, happy banget kita dengarnya kayak. Artinya dia menerima gitu. Sesuai nih apa yang kita rencana ini. Iya. Pernah nggak yang nggak ketawa? Pernah. Gimana? Orang saya kan nggak lucu 1,5 tahun di komunitas. Maksudnya nggak lucu tuh gimana? Nggak ketawa penonton. Jadi selamat malam semuanya. Nama saya Dani. Nama Dani Belar tuh pemberian dari bapak saya. Nama Belar dari kelakuan bapak saya. Diem ya penonton. Diem. Oke ya lanjut ya. Begitu selama 1,5 tahun.
Tapi 1,5 tahun itu dengan materi-materi yang beda dong? Dengan materi-materi yang berbeda. Nah itu susahnya tuh kalau misalkan materi yang baru kan harus diuji beberapa kali, minimal 5 kali open mic lah untuk tahu materi ini tuh lucu apa enggak. Nah sementara kalau misalkan materi yang baru jadi ini diubah di minggu kedua, kita nggak pernah tahu bahwa coba dulu yang ini, kok udah lu ganti sih gitu. Oke. Oh gitu. Jadi ya emang di situ tantangannya. Terus tapi kalau misalkan setelah setelah punya materi banyak gitu, apakah itu akan terus digunakan sama gitu, apa tergantung dengan acaranya apa? Bedanya kita dengan penyanyi bisa bawain lagu yang sama di penonton yang sama. Nah kami tuh nggak bisa bawain materi yang sama di penonton yang sama. Contoh, saya tampil di SMA 3 Jakarta misalkan, terus saya dapat undangan lagi nih minggu depannya tampil di SMA yang sama, materinya sama, nggak bisa karena nggak ada efek kejutannya, efek surprise-nya udah beda. Kalau dengan materi yang sama harus bikin materi baru. Iya, nah itu tantangannya sebenarnya. Nah setelah kemarin pokoknya setelah rangkaiannya yang dijalanin Kang Dhani yang dari Suci dan sebagainya, itu banyak mendapatkan kerjaannya itu justru dari mana? Dari sosmed justru. Dari sosmed. Belakangan ini deh ya, semenjak saya rajin posting klip stand up saya tuh di Instagram, banyak dari perusahaan-perusahaan yang ngundangnya gara-gara itu, klip itu. Nah, aku penasaran juga nih, klip-klip stand up yang diupload di sosmed kan berarti nggak digunakan lagi dong pas lagi stand up. Betul. Wih, berarti banyak banget tabungannya. Iya, makanya. Setiap hari nulis tuh apa gimana? Enggak setiap hari banget sih, cuman dalam seminggu mah adalah nulis sering gitu, tapi nggak tiap hari banget. Nah, yang saya upload itu di sosmed adalah materi-materi yang kemungkinan dipakai laginya kecil. Misalkan saya tampil di perusahaan IT. Nih, saya tampil di perusahaan IT, Bang Dhani bahas itu ya tentang IT. Oke, saya riset dong. Misalkan saya mau bahas tentang orang-orang IT itu orang-orang yang keren. Daripada ngopinya lebih banyak ngodingnya gitu. Ngopinya 30 menit, ngodingnya bisa 3 jam. Makanya orang-orang pada pegel badannya. Nah, itulah yang disebut dengan pegel Linux misalkan gitu. Pegel Linux. Ya, saya upload karena kemungkinan saya dipanggil lagi sama perusahaan IT kecil. Ya kalau ada gimana? Bikin lagi. Jadi itunya yang dilempar untuk jadi teaser, tau nggak? Oke. Jadi minimalnya perusahaan IT pas nonton video itu kayak, ih bagus nih jokesnya, cocok nih sama kita. Jadi kayak kita kalau punya menu gitu ya, kayak ini gue bisa nih ada jokes-jokes soal IT. Gitu. Oh gitu. Iya. Dan itu bisa works tuh. Biasanya selain works. IT apa aja tuh yang post di sosmed? Ada banyak tentang keuangan, finansial gitu-gitu. Emang sengaja ya? Emang sengaja, karena kan itu dibikin untuk acara itu doang gitu. Oke. Jadi kalaupun dibakar di sosmed, orang pada tahu, toh nggak pernah saya bawain juga di open mic, nggak pernah saya bawain di show gitu. Karena ini mah materinya khusus gitu. Apa bedanya stand up di depan korporat gitu sama yang non korporat? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Apa misalkan bandingannya apa, kampus? Boleh sama kampus sama misalkan. Kampus ya. Korporat itu adalah isinya orang-orang penting yang lagi pada meeting. Oke. Sementara dia tuh sebenarnya nggak mau nih ada kita, tapi panitia berusaha untuk mencairkan suasana dengan memunculkan kita. Nah artinya mindset itu kan udah berbeda tuh. Dia mah nggak mau dihibur, tapi kita yang berusaha menghibur mereka gitu. Nah itu berat banget kan, mereka orang-orang penting. Jadi kayak mereka ya sebenarnya gue nggak dengerin lo nggak apa-apa nih gitu. Iya itu, mereka kan orang-orang penting. Sementara saya kan yang penting orang kan. Yang penting tampil aja gitu. Iya. Tapi ininya enak banget. Di situnya dapatnya pas kalau sampai si IO-nya ketawa, itu ada kepuasan tersendiri. Orang sepenting itu, orang se-financial freedom itu mau nyimak, nungguin saya ngomong apa, terus merespon tawa, itu kan spesial gitu. Iya. Nah kalau acara kampus mah, anak-anak itu mah emang pengen dihibur gitu, emang udah siap. Cuman jadi terbatas gara-gara
Kalau kampus kan pembahasannya nggak bisa yang terlalu umum banget. Kayak misalkan saya bahas anak, ya mereka mah belum ngalamin gitu. Iya sih. Nah, ya untuk bisa relate itu loh Kang Denny. Maksudnya kan kalau misalkan ke korporat orang-orang ya mungkin kayak bos-bos segala macam gitu kan, apalagi yang bidangnya spesifik kayak IT atau keuangan segala macam kan Kang Denny nggak pernah kerja di bagian situ, di industri itu gitu loh. Terus gimana cara taunya dapetin materi biar bisa relate? Nah itu, saya tuh selalu menerapkan kalau job tanggal 20, tanggal 20, dia tuh nge-hire-nya tuh pasti 1 minggu atau 2 minggu sebelum. Taruhlah tanggal 11 gitu. Bang Dani mau ngontak nih buat tanggal 20 bisa nggak? Acara apa? Nah SOW itu isinya pertanyaan perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, jumlah penontonnya berapa, terus range usianya berapa, campaign yang lagi digaungkan apa. Jadi dari mereka ngisi itu baru saya cari data-datanya. Risetnya Riset saya. Terus nyampe lokasi nanya lagi memastikan ini benar nggak saya ngucapnya ini. Kayak saya pernah tampil di perusahaan Google. Google tuh punya Gemini kalau nggak salah. Iya, tahu yang AI-nya ya. Iya, AI-nya. AI gitu ya. Nah, saya bilangnya kan nggak tahu kan. Saya pikir Gemini. Terus baca Gemini. Iya, bacanya Gemini ternyata kata orang Google. Terus. Oh, gitu. Ya itu proses itu yang saya lalui. Makanya terkesan kayak kok bisa tahu banget perusahaannya karena memang riset dari jauh-jauh hari. Gitu. Berarti emang Kang Denny ada tipe yang emang harus disiapkan banget gitu ya. Kalau misalnya dadakan bisa buyar tuh. Iya, kacau tuh saya kalau dadakan tuh. Tapi kalau di korporat gitu pernah nggak lucu gak maksudnya? Pernah. Terus gimana? Kan nggak lucu tuh faktornya banyak ya. Nggak hanya materi kita tidak bekerja, tapi karena delivery kita juga tidak maksimal atau memang suasananya kurang mendukung. Saya pernah tampil di acara perusahaan tambang, outing keluarganya, jadi gathering family di kolam renang. Nah jadi apa yang diharapkan dari orang-orang yang lagi berenang dihibur untuk stand up? Kayaknya lebih cocok basah deh itu daripada ketawa ya nggak? Iya kan dia lagi berenang nggak kedengeran gitu kan? Iya. Terus? Ya udah. Jadi nggak fokus orang. Nggak fokus orang. Cuman kan jiwa profesionalisme kita kan harus ini kan tetap kayak ini mau bukan kolamnya yang salah, emang saya yang salah gitu. Bukan kolamnya yang salah. Aduh susah banget dong. Iya kalau situasi kayak gitu sih memang agak sulit ya. Tapi kalau di ballroom yang kapasitasnya 200, 300 dan enak ini mah udah ideal gitu. Pernah juga saya nggak lucunya. Terus gimana itu? Karena waktu itu ada pembahasan yang mereka tuh nggak ngerti gitu. Jadi ya udah main handphone aja lah gitu. Ya udah show must go on. Gitu. Itu abis itu rasanya sempat trauma nggak? Sempat trauma. Kalau lagi tampil di perusahaan nggak lucu, jangan sekali-kali nawarin makan. Mending langsung pulang. Mas Dani mau makan nggak? Nggak usah, terima kasih gitu. Pulang aja deh. Iya. Karena jangan. Kan ketemu lagi soalnya. Iya benar juga ya. Iya ntar orang kayak nggak lucu makan loh gitu. Pede banget lu makan gitu ya. Tapi BTW kan tadi sempat bilang tuh yang pas setahun setengah tuh nggak lucu tuh awal-awal, nggak ada yang tawa. Nah terus kenapa tetap lanjutin? Toh kayak emang nggak kepikiran kayak mungkin ini bukan jalan gue kali ya? Atau itu jadi motivasi justru? Kenapa tuh? Karena di 1 tahun itu ngelihat ada senior yang ngelakuin hal yang sama berhasil. Berarti ini mah masalah cara saya aja nih yang kurang, yang belum nemu gitu. Andai kata nggak ada contohnya ya. Misalkan semua komikanya belangsak lah, gitu, emang belum bisa sukses gitu. Mungkin saya akan cabut dari komunitas itu. Tapi karena ada senior yang ngasih contoh dan terbukti gitu, dia tampil di TV bagus, tampil di TV sering, terus stand up-nya juga bagus gitu, materinya juga bisa dipahamin. Kayaknya emang salah dah caranya gitu. Jadi itu. Gila, giat juga berarti ya. Tipe yang nggak menyerah gitu aja. Tapi ya yang diinginkan akhirnya itu apa sebenarnya, maksudnya kayak tetap berusaha, tetap nyoba segala macam untuk ujungnya tuh apa sih cita-cita besar di industri ini gitu? Selain hidup dari karya ya, saya pengen bisa ngasih ini aja sih, legacy buat orang-orang lain yang dulu kayak saya. Kayak apa? Misalkan amin nama saya besar nanti, saya tuh pengen meneruskan tongkat estafet ini ke anak-anak yang
masih di komunitas, bahwa sebenarnya kalian juga punya kesempatan yang sama gitu. Bisa kok gitu. Iya, dulu kan saya dibantu, nah sekarang juga saya maunya kalian juga mau dibantu sama saya gitu. Selain itu ya, selain bisnisnya ya, kalau bisnis kan kita bicara tentang lebih banyak penonton, lebih megah penampilannya, terus bisa tampil di mana-mana. Tapi ya itu mah ada yang lebih lah dari itu. Mas Panji aja 10.000 kan penonton tahun ini. Siapa yang bisa ngalahin 10.000 itu? Nah, cuman aminnya bakal nyampe ke situ sih. Bisa. Keren banget, berarti jadi inspirasi banyak teman-teman komika yang di komunitas yang mungkin sekarang juga masih berjuang lah untuk bisa apa ya, kalau dari daerah tuh ke Jakarta dulu mungkin ya levelnya, tahapannya ya. Nasional dulu gitu ya maksudnya. Masih lokal nasional. Nah, kenapa penting legacy? Karena nanti suatu saat mah Bang Panji bakal nggak ada gitu di Indonesia. Regenerasi gitu ya maksudnya? Iya. Siapa yang mau ngidupin kalau selain anak-anak ini kan? Jadi itulah pentingnya tongkatnya diserahin. Dan kemarin seru juga sih, kemarin kita juga sempat ada episode sama Bang Panji kan, ngobrol juga. Jadi memang cita-cita Bang Panji tuh sempat bilang kayak pengennya itu ya stand up comedy itu bisa menjadi pilihan entertain orang gitu kan. Sekarang orang kalau misal weekend mungkin nonton, atau dia ngumpulin duit buat nonton konser kayak gitu-gitu kan. Jadi udah banyak yang mulai ke stand up comedy kayak nonton stand up fest misalnya atau apa-apa, tapi belum menjadi yang top of mind gitu loh maksudnya. Nah, cita-cita besarnya tuh pengen kayak gitu, ngebuat stand up comedy tuh jadi top of mind, orang tuh ngehabisin uangnya buat hiburannya buat itu, kayak gitu. Gila, keren juga. Tapi apalagi nih kalau bisa cerita pengalaman stand up yang aneh. Stand up di Taman Safari. Di Taman Safari pernah. Itu kayak gimana tuh? Ya jadi bareng sama apa sih namanya, hewan-hewan satwa ya, satwa-satwa ini. Satwa-satwa itu. Jadi mereka lucu tuh pada main. Penontonnya siapa? Masa hewan penontonnya? Penontonnya waktu itu kan family gara-gara acara tahun baru. Tahun baru nih. Terus banyak anak kecil kan. Jadi satwa-satwanya pada main peran gitu. Kayak main teater. Iya, jadi ada anjing pudel, ada orangutan. Kamu kemana gitu, ada burung gitu. Nah, habis itu saya. Serius. Kok jomplang banget? Serius. Maksudnya kok beda banget gitu maksudnya? Iya, maksudnya kalau udah hiburan ini ya udahlah, nggak usah ada stand up ya. Terus habis itu waktu itu materinya apa? Soal susah juga ya tampil habis ini satwa-satwa ini gitu. Apa saya ikutan ini juga ya gitu. Nah, untungnya waktu itu GER tuh dapat GER. Jadi ya pengalamannya cukup oke lah. Kalau nanya ini mah ya penampilan yang paling aneh mah hampir semua komika punya itu pengalaman. Iya kan? Iya. Pasti kalau lagi sama komika itu pasti ada aja cerita dia pernah di mana. Di nikahan saya pernah. Di nikahan. Bukan di gedung ya. Wiladatika. Terus gimana tuh? Garden party tuh nikahannya. Panas-panas tuh ya. Panas-panas ya kan. Orang jujur sih lebih fokus rendah. Iya, jujur. Iya, nggak ada tuh. Sama tuh nggak ada dijawab. Jawab. Ngantri, semuanya ngantri gitu. Aduh susah banget tuh ya. Susah itu. Tapi itulah yang pengalaman itu yang jadi ngelatih mental nggak sih untuk tampil. Di tempat ya istilahnya ya. Sampai akhirnya sekarang Kang Dani lagi tour. Betul. Udah mulai belum sih? Udah ya, Juli ya? Semenjak video ini tayang mulai di Bandung kota pertama. Iya. Oke, itu bulan Juli. Berarti kotanya ada Bandung. Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Oh, Jakarta tuh kemarin udah yang. Jakarta udah kemarin. Apa sih, special show ya? Iya, special show. Berarti Jakarta nggak akan ada lagi nih? Nggak akan ada lagi. Ini mau dikelilingin nih. Emang sengaja special show dulu baru tour apa gimana sih? Sebenarnya dulu nggak ada niatan untuk tour. Tournya tuh bakal nanti gitu. Tapi si Bang Panji ngerasa bahwa jangan, ini momentumnya sayang gitu. Terus ya udahlah gitu, karena Comika juga mau gitu mengakomodirnya. Ya udah jalan akhirnya tour gitu. Akhirnya berarti emang awalnya konsepnya pengen show dulu, special show dulu, baru akhirnya dibikin tour. Iya, awalnya tuh pengen special show doang di Jakarta. Tournya nanti dengan IP yang berbeda. Tapi akhirnya jadi, ini kayak cocok nih gitu, untuk jadiin tour. Betul. Nah, judulnya adalah Dani Blues. Karena keresahan
punya anak ya? Iya, Dani Bella yang kena baby blues. Yang kena baby blues. Emang itu dari pengalaman pribadi berarti? Iya. Udah umur berapa sih anaknya sekarang? Anak sekarang udah mau 4 tahun. Oh, udah. Emang masih baby blues 4 tahun mah? Enggak, waktu itu. Makanya, waktu itu ngumpulinnya dari dulu tuh. Nah, makanya premis saya tuh adalah baby blues kan secara medis tuh rasa cemas yang berlebih, stres yang dialami oleh istri pasca 2 minggu melahirkan. Nah, bagi suami tuh baby bluesnya seumur hidup gitu. Karena kita kapan coba nggak cemas mikirin anak, kapan kita nggak khawatir mikirin anak gitu. Bedanya mereka bisa ngungkapin, kita enggak. Itu hak itu tuh yang mau saya suarakan tuh. Bahwa jangan sampai ayah-ayah ini dipandang sebelah mata gitu. Iya. Tapi ternyata banyak yang relate nggak? Banyak. Relate. Apalagi pas tahap newborn abis lahiran. Kenapa? Banyak ini kan orang-orang tua yang ngasih saran tapi jadinya bikin pusing si istri ini. Contohnya? Wah, kayak anak nanti di itu dulu, di bedong, nanti di ini gitu. Terus jangan gitu gendongnya gitu-gitu. Jadi si istri kayak ini kenapa sih gitu. Stres. Belum kalau ASI nggak keluar. Iya, kan karena stres jadi ASI nggak keluar. Betul. Nah, waktu awal-awal punya anak itu kan anak pertama nih. Itu waktu tuh belajarnya dari mana tuh? Belajarnya dari pengalaman. nggak ada belajar apa-apa, Dis. Nggak ada belajar apa-apa. Siapa yang bisa belajar? Aja gitu. Otodidak aja gitu. Nah, karena itu saya ngerasa bahwa ternyata begini. Next kalau nanti mau punya anak lagi, sih udah kegambar harus seperti apa gitu. Cuman emang anak pertama tuh kerasa ininya banget. Apa kesulitannya sebagai ayah anak pertama gitu maksudnya? Ini kan saya tuh si suami itu ngerasa perubahan status tuh bukan hanya sekedar status gitu, tapi secara mental juga harus berjalan. Kayak saya kan dari bujang, pacaran, jadi suami, jadi ayah. Nah, setiap perpindahan itu tuh perlu kesadaran. Nah, itu yang saya dulu belum alamin. Kesadaran punya anak bahwa saya tuh sekarang seorang ayah. Gitu. Itu yang bikin saya gini banget sih ya Allah gitu. Kayak ya tahu gini mah nanti dulu dah gitu. Ada rasa penyesalan juga kenapa seperti itu. Cuman setelah saya diskusi sama banyak orang sih memang fase namanya juga ini katanya. Tapi tipe yang ribet nggak waktu itu yang bayi baru lahirnya terus kayak nggak ngerti apa-apa terus kayak jadi berantem nih suami istri kayak gitu-gitu? Saya gendongnya salah. Bayangin. Salah gendong tuh gimana maksudnya? Jadi takut kecengklak leher. Iya. Kan? Terus. Maksud saya kan gendong cuma gini doang gitu. Terus berantem tuh jadinya. Terus habis itu akhirnya belajar. Belum habis itu kan karena waktu itu abis pandemi banget tuh. Jadi kerjaan masih belum ada. Terus anak baru lahir, jadi nggak ada alasan untuk kita kabur gitu. Mau nggak mau nggak boleh keluar juga PSBB. Iya, mau kemana lo? Keluar sini lo. Ini kan anak akhirnya belajar nyuci popo, ngejemur, ngeringin. Ternyata gini ya kalau yang dialamin seorang istri itu ya gitu. Jadi akhirnya jadi paham kayak gitu. Iya, itu baru tahap newborn ya. Sekarang kan tantangannya lebih besar. Sekolah atau apa? Sekolah dan isu fatherless. Kenapa isu fatherless? Karena sibuk ya? Iya, ayah tuh di satu sisi dituntut untuk sibuk nyari uang, sementara di sisi lain harus meluangkan waktu dari kesibukannya. Nah, tengah-tengah ini yang salah ya? Iya, yang saya harus gitu. Karena emang si anak saya tuh nempel banget, perempuan kan. Ini perempuan anaknya, nempel banget. Iya sih, biasa kan anak perempuan nempel sama bapak ya. Iya. Tapi punya cita-cita apa nggak untuk anak? Kayak maksudnya dari sekarang gitu, dari umur sekarang diskusi sama istri tuh kayak nanti si anak ini mau jadi apa kayak gitu atau bebas aja? Enggak Tipe sih. orang tua yang apa sih Kang Dan itu? Saya mah punya harapan satu, apapun yang dilakukan oleh anak saya, yang pasti dia mengambil itu dengan kesadaran penuh ya. Atas concern dia sendiri gitu. Ya. Terserah aja dia mau sekolah di mana, mau nanti pacaran sama siapa, mau nanti kerja apa gitu.
Karena kitanya juga sebagai orang tua dulu dibebasin. Mama saya kan juga ngebebasin kan, maksudnya ya lu mau ngambil stand up silahkan gitu. Cuman mau sampai kapan lu gini-gini gitu. Sebenarnya nggak dibebasin juga sih. Cuman agak ditekan agak doang. Tekan aja, iya. Tapi dikasih kepercayaan lah buat milih segala macam. Oh itu akan diterapkan juga ke anak. Betul. Ada nggak pelajaran yang kan ini kan pengalaman pertama nih Kang Dani jadi orang tua. Pelajaran yang ternyata Kang Dani justru dapat nih dari si anak yang kayak gue nggak kepikiran lagi, jadi gue dapat karena ngedidik anak gue karena ngerawat anak gue jadi dapat ilmu ini gitu maksudnya. Justru itu semakin saya baca buku parenting, semakin saya tuh ngerasa jauh dari kata sempurna jadi seorang parent. Dalam banget nih. Iya. Terus. Karena inti parenting tuh bukan bagaimana kita ke anak, tapi bagaimana kita ke diri kita. Maksudnya? Ya kayak misalkan ke diri kita. Parenting tuh bukan masalah ngendaliin anak, tapi ngendaliin diri sendiri. Kita aja, saya aja nih kalau ngelihat anak saya rewel masih suka sebel. Kadang pulang kerja capek, dia kenapa sih nangis mulu? Aduh, pusing nih. Tapi sebenarnya kitanya dulu selesai, baru nanti anak mau mencerminkan gitu. Kayak anak nangis dah, kan kebanyakan orang tua bilang jangan nangis gitu. Tapi sebenarnya kita nggak pernah menyelami kenapa anak ini sampai nangis gitu. Itu yang jadi kayak aduh kita ternyata parenting jadi orang tua berat juga ya, tanggung jawabnya besar juga ya gitu. Jadi menyadari itu tuh jatuhnya. Minimal mah menghindari inilah apa, sering dengar nggak kalau anak ngelakuin kekacauan ya namanya juga anak-anak. Itu salah atau benar? Kalau secara parenting salah, karena kan harusnya anak mah gimana orang tua. Jadi anak cermin orang tuanya. Iya, anak mecahin pot bunga, iya namanya juga anak-anak. Berarti kamunya lalai ngejagain anaknya gitu. Berarti ya emang harus strict dong maksudnya untuk biar anaknya kayak ya tetap baik, nggak nakal kayak gitu-gitu. Betul, makanya PR-nya banyak banget, belum ngajarin tanggung jawab, ngajarin rasa bersalah. Belum ini anaknya cewek loh, karena ini sempat bikin nggak sih kayak ini aja kita di zaman era sekarang aja orang tuh pada gila gitu, maksudnya kayak kejahatan tuh udah banyak banget macamnya, gimana nanti ini aja udah ada AI gitu ya, gimana nanti AI nggak tahu jadi apa, kayak jadi hologram, kayak jadi apa kita nggak tahu ya. Betul. Kepikiran nggak sih nanti ngegedein anak perempuan gitu di zaman 5-10 tahun lagi gitu? Kepikiran sih. Terus gimana tuh caranya? Makanya saya khawatir ini. Kenapa? Saya khawatir saya nggak bisa tumbuh mengikuti zaman. Kalau di film adolescence kan begitu kan. Si anaknya ini pas megang komputer ternyata masuk ke dunia sosmed yang orang tuanya nggak paham. Serem banget ya. Iya, makanya saya nggak tahu nih 10 tahun kemudian apa yang akan terjadi ya gitu. Tapi bekal sih, harusnya bekal dari kecilnya harus dipupuk dengan baik sih. Ada nggak pelajaran yang Kang Dani dapat dari orang tua Kang Dani itu yang nanti akan diajarin lagi? Tipe dulu Kang Dani orang tua itu kayak gimana sih dulu, kayak ngedidik? Keras dulu orang tua saya. Fisik gitu nggak? Iya, sampai itu mah sabetan, sabulidi, kemoceng, pokoknya alat-alat perabot itu dia mah main ke asko nih seneng kayak ini. Ada apa di situ ya? Iya. Ada selang, ada apa? Lumayan nih katanya stok buat senjata. Jadi stok buat senjata. Nambah skin tuh kalau main game nambah skin. Aduh fisik ya. Cuma kan karena saya cowok. Iya. Cowok mah dikerasin kadang-kadang gitu. Tapi orang tua saya tuh ngajarin kalau kita ngelakuin kesalahan harus berani tanggung jawab itu sih. Sesimpel kayak kita naik sepeda terus nabrak mobil, walaupun orangnya ditinggal gitu mobilnya parkir doang, tapi tetap harus ditungguin gitu. Untuk minta maaf. Bilang minta maaf gitu. Iya gitu. Tapi bagus dong didikan kayak gitu. Iya bagus. Tapi kayak zaman sekarang tuh nggak bisa kayak gitu ya. Sebagai orang tua nih, ini aku sambil belajar juga nih. Bisa. Bisa kayak gitu? Bisa. Cuman implementasinya beda-beda kadang. Gitu. Tapi terhadap kan nanti anak cowok, terus kalau nanti sama anak cewek kayak gitu juga nggak untuk kekerasan, untuk fisik kayak gitu untuk? Enggak sih, saya nggak akan sih. Karena beda kan treatmentnya, punya anak cowok sama cewek tuh banyak tuh yang bilang tuh kalau cowok bedanya? Itu ditantang. Lu harus ngelebihin gua. Oh gitu. Makanya banyak cowok yang selek sama bapaknya. Karena memang itu tujuannya supaya si anak ini melampaui ayahnya. Kalau anak perempuan tuh di-provide tapi dipantau.
Apapun yang mereka butuh kita kasih, tapi kita pantau. Oh gitu, orang perempuan. Iya, itu perempuan. Itu perbedaannya. Terus apa lagi perbedaan? Ya kalau dikerasin ya udah pasti laki-laki lah gitu. Cuman yang khawatir tuh perempuan tuh jadinya nanti manja kalau apa-apa di provide. Nah itu tuh batas imbang di mana antara manja dan tidaknya tuh yang masih saya ulik gitu. Oke, jadi nanti emang planningnya nggak mau terlalu manjain, tapi nggak mau yang cuek banget gitu. Untuk tengah-tengah. Minimal mah bisa ngebedain mana kebutuhan, mana keinginan dah. Tapi sekarang udah kayak gitu belum? Udah ngerti belum, apa masih kayak ngerengek gitu, kayak kalau minta ini harus diturutin? Masih balon, dia suka buat balon. Kenapa suka banget? Dia kan suka banget beli balon ya. Jadi balon-balon yang ini yang balon-balon helium gas gitu. Iya, helium yang karakter, yang si Upin Ipin. Oh iya. Yang Hello Kitty. Iya, suka beli dia. Kalau misalkan ada tukang itu di motor, "Papa beli balon," katanya beli. Nah, sebelnya kan balon pas taruh di mobil tengah gini kan ngalangin spion. Saya tundungin ke bawah, muncul lagi. Nah, itu balon di rumah tuh numpuk. Oh iya. Iya, saya takut rumah saya terbang kayak film up ya kan. Saya dari Bogor tiba-tiba di BSD ntar. Bisa gitu. Oh, suka balon tuh. Terus kalau diingetin pasti nggak ini. Ini mulai kasih pemahaman. Kalau misalkan papa mau beli balon, saya selalu nanya, balon yang mana? Yang itu. Kenapa kamu mau beli itu? Kalau dia diem nih, berarti dia belum tahu apa alasannya. Tapi kalau dia bilang, karena yang itu aku belum punya, baru dikasih pemahaman. Oke, tapi sekali ini aja ya gitu. Oh, harus kayak gitu ya. Harus. Iya, biar dia ngerti kayak yang nggak bisa asal minta nih. Betul. Kayak gitu. Pokoknya selama dia diem nggak dikasih aja, kecuali dia mengutarakan jawabannya. Wih, susah juga ya jadi anak kecil ya. Duh, alasannya apa ya? Gue mau beli balon doang lagi. Harus mikir alasannya apa. Masalahnya numpuk di rumah, di rumahnya. Balonnya. Nih si Upin Ipin sampai dari terbang, sampai ciut dia. Ya Allah, sampai mengecil kayak. Belum lagi kalau tidur nih, kena kipasan AC. Buset, kata mana gelap itu. Ya, kaget ya. Itu ini apa gerak-gerak? Botak-botak kata saya. Kebayang sih. Itu. Ya Allah, iya sih harus kayak gitu ya. Iya. Oh, seru banget. Berarti ini akan menjadi materi-materi yang akan disampaikan nih. Yes. Kurang lebih. Betul. Di ini Dani akan Blues. beda nggak setiap kotanya? Akan beda Jokesnya. pasti di opening doang. Oh. Karena kan menyesuaikan kota. Selamat malam Surabaya, selamat malam Bandung gitu. Tapi isinya mah kemungkinan sama. Oh iya, beda cuma nama kotanya doang. Iya, sama jokes depannya. Sama jokes depannya juga beda. Oke. Gitu. Oke, kalau mau beli tiketnya di mana Kang Dani? danibeler.com DANYBEELER.com. Itu juga udah ada pilihan tanggalnya ya, tanggal. Sudah ada. Berarti nanti endingnya di Bogor sebagai rumah. Rumah apa sih? Homecoming ya? Apa sih? Homecoming King. Homecoming King ya? Homecoming King. Ya, Homecoming King. Oh, itu deket rumah tuh si tempat yang di Bogor. Iya, di tengah kota. Tengah kota. Wih, asik. Kita tunggu ya gimana jalannya nih turnya Dani Blues. Betul. Dani Blues. BTW ini kita mau mampir lagi ke ini hijau, sorry. Merah lagi. Kita mau mampir lagi nih ke Markas Comika. Berhubung Kang Dani ini sebenarnya adalah wali kelas dari Pecahkan. Ya, sekolah Jadi Pecahkan. emang sekolah Pecahkan. Jadi emang ngajar gitu ya, ngajar stand up komedi gitu ya. Nah nanti kita mau main ke sana, mau lihat kelasnya kayak gimana, terus boleh tolong diajarkan seorang Didis yang nggak bisa. Boleh. Untuk bikin teori-teori stand up seperti apa kayak gitu ya. Kita nanti udah mau sampai di soalnya kita ke Markas Comika. Tapi sebelum nyampe, ini biasanya kita ada transisinya, Kang Dani. Oke. Transisinya mobil ini tuh emang cukup ajaib. Jadi ini mobil bisa membawa kita kemana saja. Oh gitu. Bisa kemana aja. Jadi sekarang Kang Dani tuh ada ngasih lokasi atau tempat yang pengen banget didatengin sebagai lokasi untuk stand up. Pengen banget stand up komedi di mana? Nampil di mana? Ini tanpa batas ya? Tanpa batas. Mana-mana boleh. Hawaii. Di Hawaii. Hawaii. Oke, kita langsung stand up komedi di Hawaii. Keren. Hawaii itu apa jangan tahu. Aduh. Hawaii lu. Hawaii. Oke, kita sudah sampai nih. Ini lantai satunya nih. Ini lantai 1, tempat orang datang. Registrasi kalau ada acara di atas, registrasinya di sini, terus musola.
Oh, musola yang tadinya nggak ada. Musola. Yang kata Bang Abdul. Iya. Tadinya nggak ada nih di markas Comika. Jadi ada. Di bawah ada itu studio buat podcast. Oh, itu studio podcast. Kadang-kadang juga nerima tamu di situ. Oke. Nah, ini di lantai 2. Sebelum kita masuk, boleh lihat Bang nih. Wih. Ini angkatan lama, ini angkatan yang baru. Yang ini? Iya. Jadi ini orang-orang yang generasi pertama nih, talentnya Comika. Oh, Comika. Oke. Ini kasih yang baru. Sekarang yang versi baru. Ini karya-karya kami. Gokil. Ini Danny Blues nih, Danny Blues, teman-teman. betul. Kemarin kita udah sama Bang Abdur nih, kontras juga. Yes. Bang Panji juga main saya. Betul. Ini lantai 2 namanya Comika Comedy Club atau biasa disebut Comika Space. Comika Space. Nah, ini. Oh, ini panggung yang biasanya. Betul. Acara ini ya. Ini tidak Open hanya mic. Iya, tidak hanya open mic tapi belajar mengajar sekolah pecahan juga di sini. Oh ya? Betul. Oh. Ini kapasitas 100. Oh, kalau misalnya ada Full penonton. banget, iya. 100 tuh. 100 full. Oke. Gitu. Oke, seru banget. Berarti kalau kelas juga di sini ya? Kelas di sini. Oke, karena saya ingin belajar nih ya. Sama Jadi wali mau kelas. naik di situ katanya. Nanti kita nonton dulu. Enggak, belum Nanti ready. kita- Kan belajar dulu. Iya, Ya, iya, boleh. kita coba belajar ya. Boleh. Oke, kita duduk mana nih? Boleh. Di atas. Kok gue grogi. Jadi sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Jadi gimana maksudnya tahapan biar bisa bikin, kan tadi gue udah cerita nih kayak ada beberapa keresahan nih kalau naik KRL kayak gimana terus biar buat itu jadi materi yang bisa layak dibawain di panggung tuh gimana Kang maksudnya? Inti dari stand up itu sebenarnya ada setup, ada punchline. Setup itu kalimat yang mengantar asumsi tertentu. Oke. Jadi penonton tuh harus dialihin dulu ke titik tertentu. Makanya ada asumsi. Punchline yang mematahkan asumsi tersebut. Contohnya kayak misalkan nih. saya tampil nih, gue tampil di depan banyak orang. Luar biasa, senang sekali penontonnya di sini pada berkualitas semua. Bisa kita lihat sini perempuannya banyak yang cantik, laki-lakinya banyak yang hadir. Ganteng berarti. Iya, jadi begitu gua ngucap banyak yang cantik, kan di benak penonton laki-lakinya banyak yang ganteng, ternyata banyak yang hadir. Nah, komedi tuh cuma masalah pemataan asumsi doang. Oh, jadi orang tuh mikirnya udah mau ngomong ganteng nih maksudnya. Taunya nggak diomongin. Iya, gitu, taunya kan. hadir doang gitu. Oh gitu. Iya. Oh itu. Iya. Terus apa lagi? Mau nyoba nggak? Dari satu, materi Didi satu. Gimana? Apa keresahannya tadi? Oke, misalkan naik KRL nih. Naik KRL. Berarti kan negasi KRL ya, berarti nuansanya negatif. Nah, KRL rame nih, masuk KRL udah rame penuh. Terus desek-desekan. Ini gue bingung sih, maksudnya masukin ini di mana Gak pancanya? apa-apa, terusin aja. Terus habis itu coba yang pertama tadi kan naik KRL, udah desek-desekan nih kayak tas kita tuh ditaruh di depan, dipegang gini biar nggak nempel-nempel badannya sama orang, terus belakang juga punggung kena tasnya orang juga kayak gitu. Udah mah desek-desekan, terus kayak kepala tuh jarak antar kepala kayak cuma sejengkal doang nih. Kayak ini kepala gue, terus kepala orang di sini kayak gitu. Nah, terus yang bikin kesel itu ada orang pakai headset nih. Dia pakai headset dengerin lagu kali ya, dengerin lagu. Terus kepalanya tuh udah tahu kita mepet, kepala tuh dia kayak gitu, dengerin lagu kayak gitu. Jadi kan kayak aduh, gue mau nyipok tuh kepalanya kayak gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya karena kepala kayak gitu terus kepala gue jadi ikut kayak gitu-gitu juga. Karena ngehindarin gitu sama dia gitu. Oke, sampai situ deh. Itu udah bagus itu. Ada pemataan asumsi. Tapi mungkin ada informasi yang sebenarnya tidak mendukung. Kayak misalnya menggambarkan kepadatan di kereta tidak perlu tuh tas dikedepanin terus punggung kena tas lagi karena nggak nyambung ya. Karena penonton udah kegambar. Gitu. Naik KRL pas pulang kerja atau berangkat kerja tuh desek-desekan banget. Nah,
kadang-kadang yang gue malas tuh suka ada cowok di depan gue jarak deket ini pakai headset, palanya goyang-goyang gini. Nah ini kan udah lucu nih. Iya sih lucu sih. Ya kan? Iya. Gitu. Gara-gara dia gitu, kan deket banget nih, gue berasa dicipok. Akhirnya yang gue lakuin, asumsi penonton apa? Gitu. Yang diasumsi penonton mungkin menghindar, tapi kan bentuk menghindar seperti apa? Nggak ada yang tahu gitu. Okay. Jadi akhirnya pas dia gini, gue gini, nah semuanya gini gitu. Udah lucu gitu. Gitu. Ih bisa ya berarti ya? Bisa. Berarti sebenarnya itu bisa ditulis, maksudnya kayak orang nggak lucu pun bisa bikin stand up gitu ya? Bisa. Itulah fungsinya sekolah pecahkan. Gitu. Karena tadi sempat cerita juga sih di mobil ada backgroundnya apa aja kan kalau yang ikut pecahkan tuh maksudnya? Ibu rumah tangga. Serius ibu rumah tangga. Terus habis itu? Penyiar radio. Terus pengangguran. Bener ada pengangguran. Tapi daftar Comika ya, daftar pecahkan. Aneh banget. Mohon maaf nih ya kayak. Iya ada pengangguran terus. Ya penjual usaha, penjual dagangan segala macam. Tapi yang paling banyak tuh orang-orang yang udah kerja gitu. Jadi emang sebenarnya tujuan mereka tuh pengen menjadi stand up comedian kah atau kayak pengen belajar ngomong aja gitu sebenarnya? Ada yang pengen jadi stand up comedian, ada yang cuma ngambil ilmunya untuk diterapkan di perusahaannya. Kayak dia. Emang nyambung? Nyambung kayak. Maksudnya? Bang, gue sering ini disuruh presentasi. Sama bos. Kayak public speaking jatuhnya. Tapi gue pengen ada ini lucunya bang gitu. Gitu. Iya. Belajar sama komik ya? Iya. Gitu. Dan kepake gitu. Oh ya? Iya. Tapi akhirnya ini berarti udah kali keberapa? Maksudnya udah angkatan keberapa ya? Dari 2021 kita 2020 apa? 2021 4 ya? 4. Angkatan keempat. Terus itu biasanya setelah lulus, berarti dia setahun sekali. Tahun ini? Rekrutmennya? Tahun ini, setahun. Karena tahun sebelumnya tuh masih berupa workshop yang per bulan. 1 bulan 4 kali pertemuan. Sebulan 4 kali pertemuan. Jadi tiap hari Sabtu tuh. Oke, seminggu sekali nih. Selama 12 bulan. Iya, kalau yang sebelumnya. Kalau yang sekarang 1 tahun 12 bulan dibagi menjadi 2 semester. 6 bulan, 6 bulan. Oh gitu. Iya, 6 bulan pertama targetnya adalah dari job pertama bisa dapat job pertama. Job pertama bisa dapat job pertama. Itu yang digodok tuh itu dulu tuh. Okay. Setelah udah dapet, udah tercapai, baru masuk ke semester kedua dari job pertama ke special show pertama. Berarti pada bikin special show dong? Iya di sini nanti. Gitu. Ini lagi digodok nih, dilatih nih. Ini lagi digodok, dilatih supaya bisa bikin materi yang bagus dan orang yang beli tiket nggak malu-maluin banget gitu. Ntar nonton dah. Nonton bisa dah. Ya. Iya. Oke, ini berarti masih belajar ya? Belum. Nanti masih belajar. Show pertama apa? Job pertama berarti kapan tuh? Job pertama udah dong. Oh udah. Sekarang lagi masuk ke yang untuk menuju show. Yang menuju show. Asik, nanti kita lihat ya. Nanti nonton. Hasilnya seperti apa. Betul. Gitu ya. Ada tantangannya nggak sih maksudnya dengan ngajarin pesertanya yang backgroundnya beda-beda, mungkin ada yang nggak lucu kayak gitu-gitu, terus dari nol lah misalnya kayak gitu. Iya. Susah nggak sih ngajarinnya gimana, Kang Dani? Pengalamannya? Lebih susah orang yang udah punya basic sebenarnya daripada yang dari nol banget. Karena? Kayak penyiar radio kan punya basic kan. Oh iya. Dia ada standar khusus tuh. Jadi begitu saya masuk, ini beda nih treatmentnya sama komika. Kalau komika tuh materinya harus gini. Tapi dia dia ngerasa bahwa gue gini aman gitu. Oh iya. Iya, karena beda ini sih, beda style sih. Tapi kalau yang dari nol banget mah kayak gelas kosong aja. Diisi apapun juga masuk-masuk aja gitu. Cuman masalahnya tahu ingat apa enggak tuh dia. Kadang-kadang sampai rumah, lewat kejulukan lupa ntar bahas apa. Iya, tapi lebih enak kalau dari nol. Tantangannya gitu sih. Berarti kemarin pas yang udah job pertama, yang show pertama itu berhasil nggak? Kira-kira gimana kalau penilaian? Kalau dilihat dari persentase, nggak mungkin 100% semuanya dapat job. Tapi ada aja komika-komika yang di angkatan tuh udah layak jadi jadi dibayar lah gitu. Oke. Tapi itu dengan artian mereka masih mengerjakan pekerjaan mereka sebelumnya kan? Masih. Jadi 2 job gitu kan? Iya, ada yang guru SLB. Serius? Iya, namanya Rizal Zaid. Dia jadi openernya Bang Abdur kemarin tuh di Balai Sarbini. Iya. Oh, berarti dia berbakat tuh ya? Berbakat ya. Guru SLB. Kerja juga, stand up juga. Ada nggak sampai ujungnya yang kayak
udahlah lu kayaknya emang udah gak berbakat gitu. Ada kayak gitu? Nggak ada sih sampai gitu. Nggak ada yang diomongin maksudnya. kayak ini aja. Ada cuman. Nggak, kan kadang orang tuh yang mungkin bukan pekerjaan untuk semua orang, ya nggak sih? Betul. Ya nggak sih? Saya sadar itu nggak semua orang bisa jadi stand up comedian. Nah. Tapi saya mencari peluang apa yang dia butuh. Oke. Misalkan gue tahu nih lu agak berat dah, kayaknya gue ngomong lu nangkepnya juga lama gitu. Sekarang gini aja, lu butuhnya apa dari gue? Oh, gitu ya. Nanti gue kasih tahu, gue cuma butuh ini bang, gue gimana ya ngembangin materi. Yaudah, gue ajarin itu. Nanti pas dibawain ternyata beda, berarti emang dianya nggak sebegitunya gitu. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan aja. Oke. Tapi untuk mereka nentuin keresahan masing-masing ya urusan masing-masing aja. Urusan masing-masing. Jadi Kang Dani itu cuma ngajarin teorinya. Basic teorinya kan diambil dari yang dekat-dekat dulu katanya. Oh gitu. Kalau ibu rumah tangga yang dekat apa? Anak dan suami. Apalagi tetangga. Nah jadi seputar itu materinya. Sebel sama tangga, sebel sama anak, sebel sama istri. Itu. Pokoknya kita bikin sebel semua nih orang. Gitu. Sebel semuanya. Iya sih, emang harus kayak gitu ya. Harus untuk gitu. ngambil keresahan tuh dari yang kita sebelin gitu ya. Iya, karena negasi lebih keinget dibanding positif. Ya kan kita kalau ngoreksi orang, apa yang salah dari gue misalkan gitu. Lu kurang ini. Tapi kalau suruh lihat kelebihannya bingung pasti apa ya gitu. Iya sih, benar sih. Kan? Iya benar. Nah, ada nggak perbedaan stand up comedy yang misalnya kita nggak kenal nih orang, terus kayak kita bisa ngelihat dia kayak ini kayak udah pengalaman banget, ini yang kayak masih baru. Dari jam terbang itu kelihatan nggak sih dari ke hasil apa yang bikin beda hasilnya gitu? Kelihatan. Pertama, kalau komika yang jam terbangnya udah tinggi, showmanship-nya kelihatan. Showmanship tuh apa? Kayak PD-nya? Iya, kayak seakan-akan di panggung gue. Oh, oke. Jadi masuk tuh udah nggak nunduk-nunduk. Oh, gitu. Masuk tuh udah rasa percaya diri gitu. Oh, oke. Gitu. Dari habis salam, biasanya 30 detik pertama langsung ger tuh. Oh gitu biasanya. Kalau yang baru-baru kan masih gue bingung ya. Gitu. Gue bingungnya tuh biasanya yang baru-baru tuh. Baru masih bingung. Gue bingung ya. Iya, gitu. gue kesel ya. Nah, gitu. Gitu teman-teman. Ini biar kelihatan baru. Gitu. Kerasa kok kalau Didis pernah nonton komika yang kayak Abdur gitu sama yang komika yang baru mau merintis mah kelihatan gitu. Blank, misalkan ngeblank. Oke. Nah, kalau komika kayak Bang Abdur tuh bisa ngatasin. Kalau yang komika baru blank, pucet udah. Langsung. Apa yang harus kita lakukan nih berarti? Apa? Kang, kalau misalkan lagi ngeblank. Ngeblank itu kan disebabkan karena persiapan yang kurang maksimal. Lalu ada distraksi di atas panggung. Jadi misalkan dia lagi ngomong tiba-tiba ada yang ke toilet berdiri terus kayak anjir apa ya tadi. Nah. Iya sih kadang gitu ya. Tapi kalau persiapannya nggak maksimal akhirnya jadi ngeblank. Kalau persiapannya maksimal mau yang ke toilet semuanya juga gak ada yang nonton dong. Iya. Jadi gak ada yang nonton. Iya. Jadi kosong. Iya, mending gua ngeblank katanya gitu. Gitu. Persiapan gitu. Harus persiapan. Terus biar nggak grogi. Biar nggak grogi biasanya di bawah tuh suka ada ritual di bawah panggung nih. Pokoknya sebelum naik panggung tuh selesaikan dulu groginya. Gimana? Caranya ada yang macem-macem. Nggak bisa semuanya dipukul rata. Oh, maksudnya beda-beda orang? Beda-beda. Kalau Kang Dani gimana? Saya mah harus jalan-jalan, badan tuh harus gerak. Terus sambil banyak minum, jalan-jalan supaya otak mikir, badan gerak. Nggak bisa nih saya duduk, diam. Nanti akan beku. Oh, jadi ini ya kayak kaku gitu ya? G Pamungkas tuh minta dipukulin punggungnya. Oh. Terakhir sama Abri apa maksudnya? Sakit dong. Sakit. G Pamungkas tuh gitu. Pukulin ini belakang gua karena dia ngerasa pas udah dipukul punggungnya, adrenalinnya langsung nge-lag gitu ya. Oh gitu beda-beda. Beda-beda. Bang Abdur juga sama, bolak-balik sambil nge-vape bolak-balik. Pokoknya jangan biarkan diri kita diam aja. Oh, tapi ada nggak yang ternyata emang dia ritualnya diem aja gitu? Ada. Tapi balik lagi bagi dia mungkin cocok gitu. Oke. Bagi saya sih enggak gitu. Jadi emang harus ada ritual. Nah yang salah itu ini, banyak orang ngerasa jangan grogi. Enggak, grogi tuh harus. Grogi itu tandanya kita mengkhawatirkan penampilan kita. Kita ngerasa penampilan kita itu penting. Makanya kita grogi. Nah yang jadi masalah adalah
bisa nggak mindahin groginya di bawah panggung supaya nggak dia bawa ke atas panggung. Namanya belum selesai, akhirnya dibawa ke atas panggung. Oh, nah gimana kalau misalnya belum selesai? Kayak, aduh, misalnya mau naik nih ke atas panggung, kayak masih grogi, masih jalan. Tapi belum selesai nih, masih grogi banget, terus udah harus naik tapi. Biasanya, pas habis assalamualaikum, jokes pertama kena, udah mulai runtuh tuh groginya. Karena dapat kepercayaan diri. Tapi kalau udah 1 menit, 2 menit ngomong nggak ada yang ketawa, udah keringet dingin. Iya, itu gimana ya? Aduh, gimana ya? Nggak ada yang ketawa. Iya. Cuman memang kalau tahap awal memang harus ngelewatin fase itu. Iya. Hampir semua komika kok pernah begitu. Ngeblank, grogi, keringet dingin, deg-degan. Kayak gue kalau hari pertama harus kayak, pada nonton ya, pada ketawa ya, gue bayarin. Iya, joki ketawa gitu. Daripada jadi stres gitu kan. Iya. Itulah gitu. Asiknya stand up. Nah, tapi kalau misalnya kan aku juga lihat tuh berapa kali Kang Dani juga bahasa riffing ya, yang iya, riffing, interaksi ya. Interaksi gitu. Itu kan nggak planning jatuhnya. Betul. Itu gimana tuh? Persiapannya beda lagi. Beda lagi, itu kan saya udah jago. Anjay. Kelas, respect. Nggak boleh gue jangan. Tapi secara teori gimana? Itu ada teorinya nggak kalau riffing itu? Interaksi yang saya lakukan itu, yang gue lakuin tuh memang spontan. Orang Orang tuh banyak yang disiapin kayak ini mah. Atau koordinasi sama penonton gitu. Sebenarnya enggak? Sebenarnya enggak. Nah ya? Ini gue buka di sini deh nih. Enggak, gue nggak di YouTube mana-mana ini. Kelas, eksklusif. Ayo Cip. Kunci dari riffing itu sebenarnya sebelum kita di titik sekarang nih, sebelum Didis ngeliat gue nih, bagi komika awal, kalau mau berinteraksi dengan penonton, itu disiapkan probabilitas. Kemungkinan yang terjadi. Oke. Contoh, dari rumah udah ngelis, ada kali perempuan yang pakai kerudung, ada yang cowok yang pakai baju kotak-kotak, ada orang yang pakai kacamata, ada orang yang pakai baju belang. Dari masing-masing itu dibuat jokesnya. Oh, paham. Jadi ada kemungkinannya banyak. Betul. Contoh, mbak-mbak ada yang pakai baju belang nih. Mbak pakai baju belang, bawahnya pengen nyebrang deh saya. Nah, tuh misalkan. Itu di rumah tuh udah jadi. Iya. Di rumah udah jadi. Iya. Nyampe ke sini, ngelihat ada yang baju belang, itu tinggal keluarin. Oh, gitu. Oke. Itu tahap awal. Nah, tahap yang Didis ngeliat gua, ini udah dilakuin 11 tahun. Jadi udah di sini. Iya. Gitu. Oh, gitu. Apa yang terjadi kalau nggak ada yang pakai baju belang-belang? Taunya pas datang, ya pada seragam semua gitu. Di TK kali tuh, tampilnya. Iya, di SD kali. Ya nggak akan dikeluarin riffingnya. Oh gitu, biasa aja saya biasa. Biasa aja. Makanya biasanya kita kalau mau tampil sering cek dulu. Oh, itu pentingnya. Sebenarnya penontonnya gitu. Oh, ada penonton itu ya gitu. Oh, ya bisa ada yang jadi sumber ini ya, sumber hotspot. Sumber yang lucu gitu kan maksudnya. Iya, betul. Itu jadi kayak, ini jadi ide nih gue buat jadi jokesnya. Gitu. Iya. Oh gitu, riffing tuh kayak gitu. Itu baru fisik. Belum ngelis lagi, ada yang pacaran pasti. Oh iya juga sih. Ada yang udah nikah pasti. Nah kalau pacaran dan udah nikah, kita harus nyiapin kemungkinan yang terjadi juga. Mbak sama Mas pacaran, kalau jawab iya, punchline-nya apa? Kalau jawab enggak, punchline-nya apa? Kalau jawab kami suami istri, punchline-nya apa? Oh, kakak adek gitu tiba-tiba. Kakak adek, siapin punchline-nya apa? Tetanggaan misalnya? Tetanggaan, siapin punchline-nya apa? Banyak banget ya? Banyak makanya. Gitu. Murid sama guru beda lagi. Beda lagi. Yeah. Oke. Itu. Oh gitu. Jadi memang ternyata jam terbang juga penting. Penting. Bukan penting sih, emang jam terbang akan terlihat sendiri, terbentuk sesuai dengan disiplin apa yang kita lakuin selama ini. Dan karena dia udah belasan tahun ya, maksudnya udah ya tadi juga cerita lah di mobil udah ngelewatin yang gak lucunya lah segala macam, suka dukanya segala macam sampai bisa menjadi gokil. Betul. Gokil banget, respect. Tapi kalau misalnya ada yang ada orang pengen nanya kayak apa yang harus dimiliki gitu sebagai modal dasar, dia pengen banget nih jadi komika yang stand up komedian. Apa yang modal dasar yang harus dimiliki gitu? Pertama adalah kalian harus punya, minimal harus tahu deh lucu dan tidak lucu. Kadang selera orang tahu, beda ya. Betul. Iya lagi takut deh. Iya kan? Ada orang
Ada seleranya kayak Happy Tree Friend, tau nggak lo? Tau nggak Happy Tree Friend? Tahu. Yang kartun-kartun ini apa sih? Kartun-kartun apa sih? Yang digorok itu. Iya. Oh lucu. Kata kok lu lucu sih nonton ini gitu? Iya, itu nggak lucu. Nah artinya dia memiliki referensi atau preferensi yang berbeda dengan masyarakat umum. Iya. Sah nggak sah aja, tapi masalah kalau lu jadi stand up comedian, lu ngomong di depan umum. Iya. Bukan di depan hal yang lu doang yang tahu gitu. Oke. Nah minimal mah lu tahu lucu dan tidak deh. Oke. Lihat konten TikTok, hahaha ini lucu nih. Kasih lihat ke orang, haha lucu juga. Berarti sepakat dua-duanya bahwa itu lucu. Benar. Oh gitu. Kalau lu nggak bisa bedain mana lucu dan mana tidak, jadi stand up comedian agak berat memang awalnya. Karena kita berbicara bagaimana membuat lucu dan bagaimana orang bisa menganggap itu lucu. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah keinginan untuk terus belajar. Oke. Stand up comedian tuh gampang puas kadang. Oke. Kita tampil pecah. Wah gitu. Jago nih gue. Gua gitu. nih. Udah nggak mau belajar lagi tuh dia tuh. Kebanyakan begitu. Belajar tuh udah artian apa? Belajar apa maksudnya? Dapat masukan, koreksi. Jangan jumawa. Makanya di stand up comedy tuh kalau pecah nikmatin euforianya selama 8 jam. Kalau ngebom lupakan kesedihannya 8 jam. Sama. Oh, 8 jam. Batasnya 8 jam. Tergantung sih. Kenapa 8 jam ya? Tadi mau 7. Cuman bebas aja lah. 8 deh biar pas ya. Iya, pokoknya ada yang bilang ya? gitu. Oh gitu. Oke. Apalagi berarti? Terus yang kedua adalah bisa ngomong lancar. Ini kita nggak ngomong jago dulu ya. Oke. Bisa berbicara dengan lancar dan jelas. Oke. Emang ada yang nggak bisa? Ada yang gagap pak, yang ini yang bukan gagap ya. Terbata-bata. Terbata-bata. Oke. Jadi kayak ngomong ini. Nah, berarti dia groginya nyampe ke sini. Itu belum selesai itu. Oh, harus diselesaikan dulu nih. Selesaikan dulu. Minimal lu ngomong selamat malam semuanya jelas. Kamu apa kabar gitu. Jelas tuh. Iya. Iya. Tuh. Terus yang kedua adalah yang berikutnya adalah keinginan untuk terus udah tadi ya, keinginan terus belajar. Udah paling materi ya. Itu yang penting ya. Dan harus banyak ini, maksudnya kayak yang sekarang lagi happening apa sih, itu juga bisa jadi bahan juga ya, kan betul. Gitu itu biar banyak referensi lah. Betul. Jadi banyak referensi. Kerja keras deh. Karena komunitas ekstrim komunitas. Maksudnya ekstrim gimana? Kita open mic jam 9 malam. Malam banget. Bagi komika cewek jam 8 deh, jam 8 open mic. Pulang bisa jam 12, jam setengah 12. Sampai rumah, apa kata tetangga? Iya, cewek-cewek. Ya, cewek-cewek keruduan pulang setengah 12. Iya, padahal habis ngelawak. Pasti nyari pelanggan ya katanya. Padahal lo lagi nyari lucu. Iya. Tuh, jadi kalau jadi stand up comedian apalagi untuk perempuan memang agak berat sih. Kalau lu nggak yakin bisa survive di sini kayaknya mending PNS sudah. Udah paling aman ya. Udah paling aman. PNS aja ya jawabannya teman-teman. Gitu. Gila, luar biasa, keren banget Kang Dhani. Terima kasih. Pelajaran yang sangat berharga hari ini karena pertama kali nih di panggungnya stand up comedy. Tapi Kang Dhani sebelum kita closing, kita punya satu pertanyaan. Ini agak loncat sih. Seperti satu pertanyaan yang biasa kita tanyain ke semua bintang tamu Jakarta Journey. Oke. Pertanyaannya adalah, kan kita suatu hari akan meninggal nih semua orang. Sebelum meninggal nanti, Kang Dhani itu pengen dikenang sebagai apa? Orang yang baik. Orang yang baik. Ada yang bilang saya bersaksi bahwa Dhani Beller adalah orang yang baik. Gitu. Orang yang baik ya? Iya, sama orang yang bermanfaat dah. Luar biasa. Menghibur banyak orang. Iya, minimal kalau orang yang datang ke pemakaman, gue bisa kayak gini, diajarin dia nih. Gitu. Luar biasa. Itu nanti akan banyak lah orang-orang yang akan mendapatkan ilmu-ilmu dari Kang Dhani nih. Iya, betul. Salah satu pengajar dari Pecahkan. Iya, mudah-mudahan. Kemarin Abdur tanya gitu juga. Iya. Jawab apa deh? Dia lama banget. Ada kali setengah jam dia mikir gitu. Sama bang. Kelamaan itu, udah satu segmen sendiri itu. Udah kelamaan ya. Ini keren. Gitu. Apa dia jawabannya Kang Abdur ya? Gue lupa deh. Jadi ayah yang baik kalau nggak salah Kang Abdur. Tapi lama dia mikirnya kan. Bukan. Sama berarti gue juga deh.
Iya. Gak mau kenal jadi ayam baik juga. Dani dan Bella, terima kasih banyak. Semoga sukses ininya turnya. Terima kasih. Amin. Sampai hari terakhir rame. Semoga apa yang diceritakan, yang ditargetkan lancar semuanya. Dan sehat selalu untuk keluarga juga. Baik. Salam sehat buat anaknya juga. Terima kasih banyak. Kang Dani dan sampai ketemu. Udah di jalan-jalan lagi, udah jalan-jalan tadi sama Jakarta Juli. Terima kasih banyak ya. Ya, siap. Kita dadah ke teman-teman. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya.